Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas satu set bundle peripheral gaming yang harganya sangat terjangkau. Harganya cuma 340.000 aja dan di dalamnya udah dapat mouse, keyboard dan juga mousepad. Jadi satunya bisa dibilang cuma sekitar 100.000 lah ya. Dan perkenalkan ini adalah NYK Nemesis Basilisk KC500. Dan untuk boxnya segede ini karena terdapat 3 peripheral di sini. Dan untuk selling pointnya kalau misalkan kita lihat di boxnya dia udah RGB, kemudian mouse-nya udah 7200 dpi, kemudian RGB illumination anti ghosting keyboard. Keyboardnya juga udah anti ghosting ya. Dan untuk mousepadnya ukurannya XXL dengan ukuran 800 x 300 mm. Dan ini adalah gadget atau peripheral pertama di 2021 yang harganya murah yang udah kita unboxing. Dan langsung aja kita lihat dengan harga 340.000 ini kita dapat apa aja. Pertama ada buku panduan ya, kemudian ada mousepadnya. Nah, mousepadnya ini dengan ukuran XXL yang seharusnya panjang banget ya, 800 x 300. Nah, jadi kira-kira segini. Dan untuk teksturnya dia kayak istilahnya kayak jamur gitu ya, tapi ini nggak jamur ya, memang teksturnya seperti ini. Jadi kita taruh di sini dulu dan nanti akan kita taruh beserta keyboard dan juga mouse-nya. Nah, untuk keyboardnya ini dia ada armrest-nya juga ya. Jadi di sini ada armrest. Oh, dan ini bukan mechanical sih ya. Jadi ini kayak seperti keyboard membrane gitu. Dan untuk mouse-nya seharusnya ada di sini. Dan ini mouse-nya dengan 7200 dpi. Oke, sekarang langsung aja kita coba pasang untuk satu setup ini kira-kira seperti apa penampilannya. Dan kira-kira seperti ini kalau misalkan kita pasang satu set combo mouse, keyboard dan juga mousepad. Untuk mousepadnya ini panjang banget ya, dan kira-kira panjangnya seginilah. Karena kamera overhead saya nggak mampu untuk melihatnya. Jadi kira-kira seperti ini. Dan sekarang kita bahas dulu untuk mousepadnya mungkin ya. Mousepadnya ini dia bertipe speed. Jadi kalau misalkan kita gunakan mouse-nya akan kerasa licin banget. Dan untuk dimensinya 80 x 30 dan tebalnya itu 0,3 cm. Yang saya pribadi kalau secara desain nggak terlalu suka sih ya, karena ini masih baru tapi terlihat kotor. Tapi memang mungkin dibikin seperti ini biar terlihat gaming look banget gitu ya. Dan kalau misalkan kalian orangnya nggak bersihan, menurut saya nggak masalah ya kalau misalkan pakai mousepad ini, karena dia kayak desainnya ini desain industrial, jadi desain debu yang udah nempel di sini. Jadi kalau misalkan udah ada debu yang nempel, kalian nggak akan begitu kelihatan gitu. Jadi nggak usah dibersihin gitu ya. Dan sekarang kita bahas untuk keyboardnya. Keyboardnya ini dia udah RGB ya, dengan harga satu set 340.000 tadi. Cuman dari segi build quality ya plastik ABS banget ya di sini. Dan di bagian atasnya udah ada 10 tombol multimedia. Jadi kalian bisa play and pause musik dari keyboard aja. Kemudian ada tombol shortcut email, search, kemudian kalkulator juga ada di sini. Jadi untuk sebuah keyboard yang menurut saya harganya bisa dibilang 100 ribuan ya, karena 3 tadi 340 ya cukup menarik. Untuk panjang kabelnya sekitar 1,5 meter. Dan untuk berat dari keyboard ini cukup ringan ya, 750 gram. Karena memang secara build quality tidak ada bahan aluminium atau besi. Kemudian di bagian bawahnya juga terdapat untuk fitur ergonomiknya seperti ini. Kemudian di bagian bawah ini juga ada desain honeycomb tapi nggak bolong ya, karena kayak cuman abstrak aja di sini. Dan kalau misalkan kita pakai fitur ergo lift-nya, nah seperti ini. Sekarang saya akan mencoba ngetik di keyboard ini dan kalian bisa dengarkan suaranya kira-kira seperti ini. Dan untuk feel keyboardnya menurut saya cukup oke loh ya untuk harganya. Dan kalau kalian lihat bagian RGB rainbow lightingnya ini bener-bener vivid brightness banget gitu. Jadi masih terlihat dengan jelas. Kalau untuk feel keyboardnya mirip seperti keyboard yang biasanya saya gunakan untuk bikin script, yang namanya switchnya itu mecha membrane. Kalau ini di boxnya tadi saya lihat cuman membrane. Kalau mecha membrane dia ada kayak semacam klikinya, jadi kayak klitik. Kalau ini kayak kerasa klitik-klitiknya tadi kalian ganti aja pakai plastik, jadi feelnya mirip seperti itu. Kemudian untuk keyboardnya ini juga full size ya, dengan numpad. Dan di bagian kanan kirinya ini kalau kalian perhatikan ada kayak semacam aksen akrilik, jadi RGB-nya itu kayak nembus.
Jadi secara look memang terlihat gaming banget, tapi kalau kalian expect keyboard ini mechanical yang feel-nya mechanical banget ya enggak ya. Dia mirip seperti keyboard yang biasanya kita gunakan untuk bikin script. Oke, sekarang lanjut untuk mouse-nya. Untuk mouse-nya ini memiliki bobot sekitar 95 gram dan kalau untuk dimensinya panjangnya 124, lebarnya 68,5 dan tebalnya ini sekitar 40 mm. Kemudian untuk akselerasinya ada di 20 G 60 fps. Polling rate-nya 125 Hz dan untuk DPI-nya ada di 7200. Untuk button-nya dia ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan karena tombolnya ada 7 lumayan banyak, jadi di bagian tengah ini bisa kita pakai untuk custom DPI. Dan kalau misalkan kita pencet, DPI-nya akan ganti sekaligus warna RGB-nya ini akan ganti juga. Jadi kalau misalkan kalian bukan orang yang suka warna kelap-kelip ya, warna pasar malam RGB, kalian bisa bikin statik seperti ini aja. Bisa hijau, kemudian biru, kemudian ungu, kemudian ini apa ini putih. Dan kalau kalian suka RGB, ya bisa pakai RGB seperti ini. Cuman menurut saya RGB-nya masih oke lah ya, karena nggak terlalu eye catching. Jadi cuman thread segini aja, satu garis. Kemudian logo Nemesisnya juga sekarang kayaknya lebih kecil ya. Kalau menurut saya sih ini lebih kecil, jadi masih oke lah, tidak sebesar biasanya. Di bagian kanannya juga thread segini aja. Dan di bagian kanan kirinya juga terdapat grip yang permukaan surface-nya ini berbeda dengan bagian yang ada di tengah. Jadi kalau misalkan kita pakai seperti ini ya, gripnya itu enak, kasar gitu, nggak licin. Kemudian kalau misalkan untuk bahan plastik ABS-nya ini, ya dia memang agak sedikit nempel fingerprint tapi nggak terlalu lah ya. Kalau misalkan saya ginikan dan tangan saya ini sekarang kondisi basah, sets. Nah kira-kira seperti ini, nggak terlalu nempel. Untuk kabelnya juga udah pakai kabel nilon yang udah braided dengan panjang kabelnya sama juga sekitar 1,5 meter. Sama seperti keyboardnya yang juga udah pakai kabel nilon braided seperti ini. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video dari NYK Basylis KC500, sebuah gaming bundle satu set combo yang menurut saya terjangkau banget loh ya. Harganya 340.000 kalian udah dapat satu set. Ada mousepad, ada mouse, ada keyboard. Kelebihannya ya harganya yang sangat affordable sih ya. Kalau harga yang terlalu murah seperti ini agak susah untuk mencacat, karena kalau misalkan saya bilang kekurangan nanti wah itu kan udah murah kok masih dicari kekurangan gitu ya. Cuman kalau memang harus ada kekurangan menurut saya adalah di keyboardnya. Mouse-nya ini menurut saya enak banget loh ya. Mouse-nya bener-bener gripnya enak, kemudian gak licin, tombol-tombolnya juga menurut saya nyaman banget. Cuman untuk keyboardnya menurut saya kayak semacam keyboard biasa, keyboard kantoran, bukan biasa, sorry, keyboard kantoran. Kemudian dikasih lampu RGB dengan desain yang dibikin seolah-olah gaming gitu. Jadi kalau secara feel sebenarnya enak kalau digunakan untuk bikin script dan juga bermain game. Cuman ya saya yang pakai keyboard mechanical untuk gaming rasanya kayak aneh gitu ya. Jadi dia kayak semi membrane gitu. Membrane itu semi mechanical, dan kalau semi membrane berarti ya semi membrane gitu. Kalian paham lah ya maksud saya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.